Jadi ini adalah Infinix GT30 Pro, HP yang heboh banget nih di awal peluncurannya. Karena dengan harga 3-4 jutaan aja, kita udah bisa dapetin HP dengan performa kenceng yang enak dipakai buat main game. Sampai ke fitur-fitur gaming yang cukup banyak nih. Tapi apakah ini HP yang paling worth it buat di kelas harganya? Oke, jadi balik lagi dengan gue William di channel WeTech ID. Dan kali ini gue mau sharing pengalaman gue selama pakai Infinix GT30 Pro selama kurang lebih 1 bulan. Seperti biasa, di sini gue mulai dari desain dan build quality. Untuk desain, gue pribadi sih suka banget ya sama HP yang bentukannya kayak gini nih, yang sudut-sudutnya lebih rounded lah dibandingin HP lain. Lebih cakep aja gitu dilihatnya, mirip sama iPhone atau Google Pixel. Lanjut untuk di bagian backdoor, di sini cukup menarik ya. Karena di sini disediain lampu gitu yang bisa kita aktifin melalui pengaturan dan kita juga bisa setting-setting nih fungsi lampu di sini. Buat warna lampunya sih di unit gue yang warna putih, cuman ada lampu warna putih aja nih. Sedangkan kalau kalian pilih varian yang warna hitam, lampunya itu RGB ya. Lanjut, di sini buat material HP ini full plastik ya, baik dari frame dan juga backdoor. Buat feel-nya di tangan ini enak-enak aja kok, baik dalam posisi portrait maupun landscape. Karena di HP ini nggak ada sudut-sudut yang tajam. Untuk tombolnya di sini udah cukup oke, dia udah cukup clicky untuk feel-nya. Dan untuk bobotnya HP ini tuh ringan banget ya, jadi kita nggak cepet pegel lah kalau kita pakai HP ini cukup lama. Lanjut buat sekeliling HP, di sini bagian bawah ada port Type-C, mikrofon, SIM tray, dan juga speaker. Di bagian atas ada speaker, infrared, mikrofon, dan di kanan ada tombol power, tombol volume, dan ada 2 trigger nih yang nanti bakalan kita bahas fungsinya buat apa. Kalau di sebelah kiri ini sih polosan aja ya, nggak ada apa-apa. Dan sayangnya HP ini nggak ada port audio jack nih. Jadi kita perlu modal lagi buat beli dongle atau DAC biar bisa pakai earphone kabel. Oke, kita lanjut ke bagian layar. Di sini untuk layarnya berukuran 6,78 inch ya. Panelnya udah pakai AMOLED dan dilindungin Corning Gorilla Glass 7i. Dan buat bezelnya ini termasuk tipis ya. Untuk pengalamannya di sini cukup menyenangkan ya. Buat scrolling udah smooth, dipakai di bawah terik matahari masih cukup kelihatan. Touch respon untuk gamenya juga nggak ada delay. Paling buat gua yang kurang nyaman itu ada di warnanya ya, yang masih terlalu vivid lah buat gua. Padahal di sini gua udah setting ke mode original color. Kalau buat size layarnya sih feel-nya masih mirip lah kayak megang HP dengan ukuran 6,67 inch gitu. Terus buat opsi always on display di HP ini tuh ada ya, tapi sayangnya dia cuma bisa nyala 5 detik aja. Setelah itu nanti layarnya bakalan mati sendiri. Kemudian buat detail-detail tambahan, HP ini udah mendukung NFC, fingerprintnya udah di dalam layar yang cukup responsif, haptic feedbacknya juga udah mantep nih, sekelas HP 5-6 jutaan lah. Terus udah mendukung wireless charging, buat sensor-sensornya di sini lengkap, dan udah punya sertifikasi IP64 nih. Kalau untuk eSIM di HP ini nggak support, dan di sini juga nggak ada slot buat SD card nih. Oke, kita lanjut ke bagian performa. Buat di sektor performa, HP ini mantap banget ya. Udah pakai MediaTek Dimensity 8350, RAM-nya ada varian 8 ataupun 12, sama-sama pakai LPDDR5X. Dan buat storage-nya di sini juga ada 2 varian, yaitu 256 ataupun 512 yang udah menggunakan UFS 4.0. Punya gua sih di sini yang varian 512 per 12 GB ya. Dari sisi performa, ini sih benar-benar memuaskan ya buat di kelas harganya. Gua pakai buat main game ini lancar banget. Walau game yang gue mainin sih ini cuma PUBG Mobile dan Mobile Legends aja. Ya jelas lah buat main 2 game ini mah lancar banget. Buat PUBG settingan FPS tertinggi bisa sampai 120 nih. Dan buat Mobile Legends juga bisa sampai 120. Buat Mobile Legends ini sih enak-enak aja ya buat push rank pakai settingan rata kanan. Suhunya emang cukup panas. Tapi kalau dibandingin sama PUBG, ini suhunya lebih tinggi lagi nih, bisa sampai 48 derajat. Kalau gue sih pasti saranin kalian kalau mau push rank lama, siapin aja deh cooler atau kipas gitu, biar suhu lebih nyaman di tangan. Dan untuk touch responnya tadi gue udah bahas ya, kalau di sini aman-aman aja selama gue pakai. Terus kalau gue pakai buat daily non gaming gitu, di sini sih gue nggak pernah merasa HP-nya panas ya, adem-adem aja lah. Kayak misalkan buat nonton YouTube, TikTokan, balas WhatsApp, Instagram, pokoknya aman dan lancar lah kalau dipakai buat daily. Terus gue pernah juga coba buat edit video simple gitu di CapCut. Di sini cukup lancar lah buat previewnya kalau nggak terlalu banyak layer. Dan buat ekspornya di sini juga terhitung cepat nih. Terakhir kalau mau diajak multitasking juga udah aman lah, soalnya RAM-nya kan juga udah lega ya. Oke, lanjut ke bagian kamera. Di sini buat kameranya HP ini cuma ada 2 kamera aja ya, semuanya tanpa OIS nih. Ada kamera utama 108 megapiksel dan kamera ultrawide 8 megapiksel yang punya autofocus nih. Dan untuk kamera depannya di sini untuk resolusinya di 13 megapiksel fixed focus.
Buat hasil kameranya sih, kalau di kondisi terang, gue bisa bilang semua lensanya punya hasil yang bagus ya. Punya detail yang baik, dynamic range-nya yang cukup luas, dan di sini punya warna yang cukup natural. Tapi kalau kita udah masuk ke kondisi yang low light, kualitasnya itu tuh menurun banget ya. Detailnya kurang, warnanya juga kadang nggak sesuai, dan karena nggak ada OIS, jadi kadang ada aja nih hasil yang blur. Kalau untuk bagian perekaman sih HP ini udah cukup sakti ya, karena kamera utamanya bisa ngerekam sampai 4K 60 fps, kamera ultrawide bisa sampai 2K 30 fps, dan kamera depan bisa sampai 4K 30 fps. Semua sampel di sini gue rekam di resolusi tertinggi ya, dan stabilisasinya aktif. Untuk hasil di kondisi terang, hasilnya termasuk oke nih, detailnya udah dapet dan udah stabil banget, cakep lah untuk di semua lensa hasilnya. Masuk ke kondisi low light, untuk kamera utama dan kamera depan, ini masih cukup oke hasilnya. Sedangkan buat di kamera ultrawide, ini noise-nya udah mulai banyak nih, kurang oke lah. Saran gue sih kalau emang kepepet ngerekam di kondisi low light, kalian pakai kamera utamanya aja. Oke, kita lanjut ke bagian software. HP ini pakai XOS 15, Android 15 nih, yang disupport update-nya sampai Android 17 dan security patch update sampai 2028. Buat pengalamannya selama gue pakai XOS 15, ini tuh cukup menyenangkan ya. Yang pertama nggak ada iklan, terus animasinya smooth, kemudian buat tampilannya ini jauh lebih fresh dibandingin versi sebelumnya, dan fitur-fiturnya tuh di HP ini banyak banget nih. Mungkin gue sebutin aja ya beberapa fitur yang menurut gue cukup berguna. Yang pertama, di HP ini udah ada AI bawaan Infinix nih yang cukup banyak. Dan untuk AI dari Google di sini juga ada kok kayak Circle to Search. Kedua, di sini fitur Dynamic Bar nih. Fitur ini mirip sama Dynamic Island-nya di iPhone ya. Contoh kalau kita lagi denger lagu, terus kita ke home screen, nanti bakalan muncul di bagian atas sini nih. Dan kita bisa klik aja untuk quick access. Yang ketiga, ada fitur anti-theft. Ini berguna banget sih. Pertama, di HP ini bisa otomatis foto pakai kamera depan. Kalau ada orang yang mau coba buka passcode di HP kita, dan passcode-nya itu salah selama 2 kali. Biar kita tahu nih siapa aja orang-orang yang mau coba buka HP kita. Terus ada fitur theft alert juga nih yang satu lagi. Di sini tuh kalau kita aktifin, ketika HP kita lagi nyolok headset atau charger dan dalam keadaan terkunci, terus tiba-tiba nggak sengaja charger atau headset kita lepas, HP ini tuh bakalan ngeluarin suara seperti ini nih. Dan kalau kita mau nonaktifin, kita tinggal unlock aja HP kita. Ini tuh fitur yang selalu gue aktifin lah kalau gue pakai HP Infinix. Kemudian ada fitur GT Trigger. Ini tuh letaknya yang ada di tombol samping sini ya. Selain bisa dipakai saat main game, sebenarnya ada fungsi lain nih di GT Trigger yang ini. Kalian bisa cek aja buat lengkapnya di video yang ini ya. Dan terakhir ada fitur gaming, yaitu X-Boost. Fiturnya tuh di sini banyak banget ya. Ada kayak voice changer, block notification, bypass charging, dan lain-lain. Pokoknya kalau kalian gamer, kalian pasti cukup suka lah dengan fitur-fitur yang ada di HP ini. Ya intinya XOS 15 di Infinix GT 30 Pro ini sih menyenangkan ya. Gua nggak menemukan bug-bug yang mengganggu lah. Terakhir kita bahas baterai. Buat baterainya sih HP ini cukup juara ya. Punya kapasitas 5500 mAh nih. Dan untuk pemakaian ala gua, kalian bisa lihat aja nih, buat non-gaming, ini tuh bisa dapat SOT sampai 10 jam. Tapi kalau kalian selingin dengan main game, SOT-nya nggak bakalan setinggi ini nih. Tergantung juga dari game apa yang kalian mainin. Semakin berat gamenya, pasti semakin rendah juga SOT-nya. Dan untuk di bagian charging, di sini udah cukup cepat kok. Dari 5% ke 100% itu cuma butuh waktu sekitar 50 menitan. Dengan kondisi di sini gue ngecas dan gak dimainin ya di dalam ruangan AC sekitar 25 derajat. Jadi kesimpulannya sih ini HP yang cukup menarik ya buat di kelas harganya. Udah jelas lah HP ini jauh dari kata sempurna. Kayak build quality-nya yang biasa aja, kamera biasa aja, sampai ke suhu HP yang cukup tinggi nih saat main game. Tapi balik lagi, kalau di harga segini sih, gue bakalan tetap ngerekomendasiin HP ini. Terutama buat kalian yang doyan main game atau kalian yang mau HP dengan performa kenceng biar enak lah buat jangka panjang.
Dan terakhir buat saran gue sih kalau kalian suka banget main game yang berat, mendingan ambil yang varian 512 GB aja. Biar lebih aman lah buat jangka panjang. Oke, jadi sekian dulu buat video kali ini. Kalau kalian suka, kalian boleh bantu like video ini. Dan kalau kalian ada pertanyaan mengenai Infinix GT30 Pro, kalian boleh tulis aja di kolom komen. Dan buat yang mau support gue, bisa juga bantu dengan subscribe channel ini. Oke, semoga bermanfaat.